dengan judul Seni Juga Bisa Sukses karya Alep Pahlavi. Selamat menyaksikan sebuah yang mulia. Sudah bertahun-tahun aku meninggalkan rumah ini. Tapi kini aku injak rumah ini lagi. Rasanya seperti aku yang berada di masa itu. Yang tadinya rumah ini atas nama kontrakan, kini atas namaku sendiri. Aku El, dan inilah kisahku sebelum sampai di kesuksesanku yang sekarang. Berjumpa dengan rindu, menyesalkan keluh sedih, kupaparkan cerita
buru-buru. Makan tetap nomor satu. Ya, Bu. Tuh kan, pelan-pelan makannya, El. Udah, Bu. El berangkat ya. Kamu ini mau kemana sih buru-buru amat? Astagfirullahaladzim. Dia ke sekolah lah, Ibu. Kamu belum salim kan sama ibu? Maaf, Bu. Lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, El. Sekolah lagi, Bu. Kamu mau sekolah? Emang ini hari apa? Coba lihat kalender. Emangnya sekarang tanggal berapa, Bu? Tanggal 16 November. 16. Ya Allah, Ibu. Ini hari Minggu. Ibu hobi banget sih ngurusin anaknya. Makanya, El. Jangan terlalu stres sama naskah itu. Otaknya jangan dikuasai terus. Begadang dikurangin, makan jangan telat. Lihat tuh, jadi linglung kan? Ya, gimana, Bu? Ini kesempatan emas untuk El. Kalau kepilih, El bakal tampil di Belanda. Karena El percaya, Bu, usaha nggak akan mengkhianatin hasil. Iya, ibu tahu. Tapi kamu juga harus jaga diri. Kalau nanti sakit, kalau nggak jadi berangkat, sayang kan? Doain yang baik-baik aja, Bu. Bismillah. Rezeki mah nggak akan kemana. Rajin pangkal pandai. Kata Ibu juga kan? Rajin, disuruh beli cabai aja males. Malesannya malu bu, karena Angel ganteng. Itu kan bukan malas, Ibu. Tapi malu. Kalau kamu malu, gimana nanti kamu berdiri di atas panggung, ditonton banyak orang? Kalau itu mah lain, Bu. Kalau di atas panggung, aku ini bukan El. Siapapun tokoh yang aku mainin, akan kutuntasin sepenuh hati. Coba, sekarang Ibu mau El jadi apa? Jadi nenek-nenek? Bisa, Bu. Ibu liatin El ya. Oh, para perampok masuk ke dalam rumah saya. Mereka mencekik dan
Bukan. Jangan terus bahas masa lalu itu. Aku di sini buat merubah semuanya. Ubah. Yang dirubah itu mindset kamu, El. Bukan omongan doang. Emangnya dapat apa sih kamu di teater? Kalau aku kepilih, aku bisa main di Belanda, Kak. Belanda? Kentut. Lulus SMA aja dulu. Mimpi udah keluar negeri. Sarapan aja masih ngandelin ibu. Kak, gak usah nyindir deh. Bukan nyindir. Ngasih tahu. Hidup itu gak selamanya soal mimpi manis. Dunia itu keras, El. Gua udah pernah ngerasain. Udah, masih pagi loh ini. Kok malah ribut sih? Siska cuma nggak mau dia jatuh di lubang yang sama kayak saya. Dulu saya juga punya cita-cita besar. Keluar. Hasilnya nol. Yang ada cuma bekas luka di kepala sama harga diri yang remuk. Tapi itu kan kakak. Saya mah beda, Kak. Semua orang merasa beda sebelum jatuh. Terserah kamu kalau nggak mau nurut. Tapi jangan nyesel ke depannya. Aku buktiin kalau aku bisa jauh lebih baik daripada kakak. Maksud lo lebih baik dari bapak? Minimal aku bagian ibu sama bapak. Udah jadi beban lah di rumah. Jadi lo mau bilang gua pengangguran? Beban keluarga. Gua lagi hiatus atas kegagalan yang gua alami kemarin. Gagal kok nyerah. Mulut lo dijaga. Gua ini kakak lo, El. Siska, apa sih kalian ini kok malah ribut? Malu sama tetangga, nak. Udah banyak yang jelek keluarga kita. Kalau sampai bapak tahu lo masih di teater, habis lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. El, nggak boleh kasar gitu sama kakak, nak. Gimana pun dia, tetap peduli kok sama kamu. Iya, maaf. Lagian dari duluan dan mulai buat suasananya gak enak, Bu. Dan El gak akan pernah suka kalau ibu sama bapak dihina. Bahkan kasih Siska pelakunya. Udah nggak apa-apa. Kak Siska cuma khawatir sama kalian kita semua. Kak Siska cuma dari kamu, El. Banyak berharap sama kamu. Dia kan masih muda, Bu. Umurnya baru 22. Masa harus ngandelin adeknya? Dan Kak Siska gagal jadi polon baru sekali, Bu. Sebenarnya itu kah dia? Bukan nyerah, El. Kak Siska lagi berdamai dengan kegagalannya. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Udah, maafin Kak Siska ya. Mending kamu ganti baju, keburu kotor. Dan minta maaf dari kamu tadi. Iya, Bu, gak apa-apa. El salinan dia dan lanjut istirahat. El, sebentar. Ini makanannya gajisin. Kamu tuh kebiasaan kalau makan gak pernah habis. Ya, makasih ya, Bu. Ada apa ya, Bu Intan? Mana si El? Kenapa nyalain saya, Bu? Si El mana? Bu, biar tanya nih aku. Si El kemana? Di dalam? El! El! Bu Ita, ada apa ini, Bu? Apa mandi pula dia? Astagfirullahaladzim. Bu Ita. El! Bu, jangan ada di sini, Bu. Hah? Berani benar lah. Di dalamnya dia itu. Kemana kau ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa kau, El? Bu, El! Bu! Ibu nggak ada hak masuk-masuk rumah kayak gitu. Ada apa sih, Bu? Kok nadanya menggebu-gebu? Anak kau yang membuat aku menggebu-gebu.
Atau seni apa itu? Sama sekali nggak guna. Bu Trisna kan tahu. Aku pun dulu berkesenian, menari, dan foto ini apa? Cuma bikin hidup sehat sama badan lentur. Gak lebih dari itu. Yang namanya hidup, Bu, harus realistis. Gerakan tari yang aku mainkan gak bisa buat perutku kenyang. Oh my god, Bu Ita yang cantik. Tapi sekarang adik saya lagi fokus sekolah, Bu. Fokus dengan apa yang dia jalani, yang dia sukai. Bukan berarti dia gak mikirin kehidupan di rumah. Dia rajin kok bantu ibu berjualan. Bahkan suka bawain dagangannya ke rumah Bu Ita. Mohon maaf, Bu. Sekarang kedatangan ibu yang mengganggu istirahat saya. Maksud kamu ngomong macam itu apa? Masih hidup rupanya kau. Bu, cobalah diajarkan sedikitnya anak kau ini sopan santun. Macam gak tahu siapa aku aja. Saya tahu kok, Bu Ita seorang janda bosan sangat yang kerjaannya marah-marah, ria akan harta. Dasar, gak tahu diri kau ya? Hah? Gak ada santun kulihat. Udah ngasih apa rupanya kau ke keluargamu? Hah? Kenapa? Stres ya kau gara-gara kegelombongan, temperamental, pengangguran, beban keluarga. Apa, Bu? Apa? Kenapa nggak terima? Dan dengan saya aja lagu kau ya? Asal ibu yang miskin pendidikan, miskin pengetahuan, miskin perasaan. Kau yang kurang pendidikan, jadi pengangguran, banyak tingkah kau. Siska, apa, Bu? Apa? Ini kau. Siska, Bu. Siska, Bu Ita. Siska, Bu. Gak bisa lah. Bu Ita udah keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Ini kau. Bu, lu malah dibawa masnya tahu. Belum selesai masalah kita. Miskin. Orang miskin. Apa kau sini? Bu Ita, maaf ya Bu, tapi ini sudah sangat berlebihan. Anak kau yang berlebihan duluan. Kalau menurut ibu gak keterlaluan kayak gitu, anak saya gak bakal ngelawan. Memang udah dari dulu anak kau macam itu. Masih aja kau bilang dia anak saya. Sudah lama gak sih kayak gitu? Bisa, keluar Bu Ita. Bisa. Waalaikumsalam. Masuk. Kenapa mukanya murung semua? Gak kebagian kebaca ya, Bu. Jangan menunjuk. Urusan orang tuanya ini. Saya kan juga orang tua, Bu. Maksudnya, aku udah cukup tua buat mengerti obrolan. Emangnya ada gerangan apa, Bu Wita, pagi-pagi kesini? Pasti mau nagih duit kontrakan ya, Bu? Bu? Ya Allah, Bu. Saya belum gajian. Saya dijanji minggu depan lunas tanpa angsuran. Wih, apa sih? Pede kali kau itu. Datangnya ke sini, mau ngomongin si Elina. Gak pagi, siang, sore, malam. Ada banyak ujungnya itu. Jangan tetangga aja. Iya kan, saya juga merasa sindir, Bu. Emangnya si El teriak-teriak kenapa, Bu Trisna? Nonton bola? Kesurupan? Atau kalah main selat? Tona, barangan dong kamu ini ya. Dikira anak saya dewa judi. Itu justru itu, Bu. Kalau Dewa Judi itu nggak pernah kalah. Udah ya Tona, jangan memperkeruh suasana. Iya, Bu. Maaf. Terus kalau yang saya sebutin salah semua, si El kenapa? Latihan teater buat lomba. Kalau menang bisa ke Belanda ya, Kina. Hah? Teater
pantomim. Lihatin saya nih, Bu. Bu Ita, lihatin, Bu. Ya. Ulang. Masih kau ini teater macam itu gak ada kali gunanya. Kalau memang berguna, gak mungkin kau cuma jadi tukang gorengan. Sembarangan ngomongnya, Bu Ita. Kalau semua orang cuma ngurusin yang berguna buat perut, dunia ini sepi, Bu. Gak ada yang bikin kita ketawa. Jangan ngomong itu. Gak usah banyak ngebela. Saya mau ngebela, Bu Ita. Saya cuma bilang yang penting kita saling ngerti. Si El latihan tiap hari juga kan. Iya, no. Tapi latihan dia cuma sekolah malam. Ah, dengar. Ya itu mah gampang, Bu. Kasih aja di dia aturan jam latihan. Saya dia tanggal deket aja. Itu masalah kok. Apalagi Ibu Ita yang rumahnya agak jauh. Di sebelahnya itu mah. Itu malah enak, Bu. Kalau Ibu mau protes, tinggal ketok aja. Gak usah nunggu masih numpuk. Ya udah, kita nggak usah saling emosi. Nah, itu, Bu. Soalnya kalau kita emosi terus nanti cepet tua. Walaupun tua itu pasti. Tapi kan bisa lah terlambat. Oh, ngatain aku tua pula, rupanya kau. Bu Rita, kalau udah. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu, Bu. Dengerin dulu maksud saya. Maksudnya semua orang kan pengen awet muda, termasuk saya nih. Makanya saya banyak bercanda. Tinggal gini, Bu Ita, kita terima kritiknya. Tapi tolong juga, Bu, kasih ruang buat si El latihan. Siapa tahu besok dia sukses, Bu. Kita semua naik pesawat nonton dia di Belanda. Terserah kalian itu. Tapi ingat, kalau seminggu ini nggak bayar kontrakan, kamu juga tolong. Angkat kaki aja lakukan itu. Bu Ita, Apa? pelajaran saya itu, Bu. Mau dibawa kemana? Oh iya, maaf ya itu. Biasa, kalau mau masuk rumah orang digila-gilanya macam ini, jadi minta gila pula ya aku. Ditagih kontrakan. Angkat kaki. Udah semangat. Enggak, Om. Bu Trisna, banyak sabar aja, Bu. Tahu sendiri mulut kita kayak gimana. Apalagi kalau dia udah sakit gigi tuh, rumahnya udah kayak lagi perang. Piring centang, sendok centang, gelas centang, semua dibatik-batik, Bu. Maklumlah, namanya juga dia tinggal sendiri. Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Mama, kamu nggak berhak segitu. Ya udah, Bu. Sebentar ya, Bu. Nih, saya bawain gorengan lebih.
KTP ibu? Iya benar, ini KTP saya mas. Tapi saya nggak ngerasa ngambil loh. Memang bukan ibu yang mengajukan secara langsung, namun data ini atas nama ibu dan yang mengajukan atas nama Siska Aulia. Astagfirullahaladzim Siska. Emang harga handphone berapa mas? Sesuai di katalog kami, yang mbaknya ambil handphone jenis iPhone 15 dengan harga barunya 9 juta. Tapi mbaknya via kredit 1 tahun atau 12 kali angsuran. Dan mbaknya baru mengangsur 3 kali angsuran. 1 kali angsurannya 833.000. Tapi maaf ibu, ini sudah jalan 5 bulan dan mbaknya sudah mogok angsuran selama 2 bulan. Ayolah ya Allah Siska. Maaf mas, maaf banget. Tapi saya benar-benar lagi nggak punya uang. Dagangan saya aja belum laku. Kalau boleh tahu, emangnya ibu dagang apa ya? Keripik singkong mas. Loh, di data kami, mbaknya ngisi formulir usaha coffee shop bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tenang bu, saya punya solusinya kok. Kalau semisal belum bisa bayar, handphonenya kita tarik sementara sampai mbak atau ibu bisa bayar. Ya Allah, jangan ditarik mas. Biar saya aja yang tanggung jawab. Tapi saya mohon untuk hari ini diminta pengertiannya. Bulan depan saya janji untuk lanjutin cicilannya. Aduh, bulan depan ya bu. Ya udah deh bu, saya pegang janjinya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahat ibu. Kalau gitu, saya permisi ya bu. Mari bu. Makasih ya mas. Ya Allah. Nangis kenapa, Bu? Pasti gara-gara Pak Adbir itu kan? Bukan Siska. Kenapa kamu nekat gitu sis? Ngambil handphone pakai data ibu. KTP saya kan hilang. Udahlah, Bu. Nanti kalau saya ada uang juga pasti saya bayar. Ribet banget sih. Kamu bilang handphone itu hadiah dari teman kamu. Terus angsurannya 3 bulan. Uang dari mana kamu? Tabungan CL. Astagfirullahaladzim Siska. Ya Allah. Gila kamu ya. Tega banget sih. Uang adekmu dia tabung susah payah buat ongkos ke Belanda. Tapi malah kamu pakai untuk kepentingan pribadi. Ya udahlah, Bu. Gak akan begitu juga dia berangkat. Lagian, ngambil handphone itu kan banyak gunanya. Bisa update story, jualin dagangan ibu lewat online. Itu juga akan bermanfaat. Ya Allah nak, istighfar kamu itu. Jahat banget sih jadi orang. Terus nanti kita bayar pakai apa? Kalau nggak, Bu, kayak gini aja nggak usah diperpanjang. Kan bisa bayar pakai uang dagangan. Udahlah,
juga ganti sip sama si Irwan. Mending pulang. Rasa hari ini sial buat saya. Rokok sisa 3 batang ditebur got. Kopi saya tumpah. Dapat duit cuma 8.000. Aduh, nasib. Kalau jadi orang susah, apa-apa sial. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa mas. Udah dapat 8.000 aja bersyukur alhamdulillah. Mungkin kita juga kurang sedekah. Gimana mau sedekah? Coba kita aja susah. Mas, maaf ya kalau menyinggung kamu. Tapi ini urgent dan mungkin gak bisa lagi ditoleransi. Kenapa deh? Tadi Bu Ita kesini bagi uang kontrakan. Ini udah akhir tahun. Yang tahun lalu aja kita belum bayar mas. Terus dia bilang kalau dalam seminggu kita nggak bayar, katanya kita disuruh angkat kaki. Baguslah. Jadi kita nggak capek-capek cari uang buat bayar kontrakan. Astagfirullah. Terus kita mau tinggal di mana? Anak-anak di mana mas? Ya titipin aja mereka sama saudara kamu, kan gak jauh juga. Terus kalau ditanya sama orang tua saya gimana? Ya tinggal bilang, namanya lagi gak ada uang. Kamu mau saya ngerampok? Enggak mas. Tapi emangnya kamu gak ada niatan nyari kerja lain selain jaga parkir? Kamu pikir dengan umur saya yang sekarang cari kerja gampang? Atau kamu ikut bapak saya serabutan mas? Enggak deh. Yang harus saya nahan hati di sana. Disindir-sindir terus. Kalaupun nanti kita diusir, saya yang cari jalan keluarnya. Iya mas. Anak-anak mana deh? Ada di dalam mas. Tadi ribut sedikit mereka. Kamu lagi? Tadi Siska sempat dengar saya sama El bahas teaternya. Masih kamu dukung dia deh. Kamu udah suka sama kayak kita. Mas, jangan begitu. Mungkin sekarang rezeki anak kita berbeda dan bisa enggak semuanya. Jadi kamu anggap selama ini saya gagal? Bukan begitu, Mas. Dunia sekarang sudah berubah. Mungkin sekarang seni justru membuka jalan. Kamu lupa siapa yang bikin saya jatuh? Siapa yang bikin hidup kita jadi begini? Bapak kamu deh. Kalau bukan karena pengertian dari ibu kamu, kita nggak mungkin bisa menikah. Mas, jangan salahkan orang tua saya ya. Kalau bukan karena ibu saya, mungkin kamu juga nggak akan diterima di keluarga saya, Mas. Pokoknya saya nggak restu. Saya nggak mau dia jadi seniman. Mas, Siska, anak yang kamu sayang, yang kamu bangga-banggain. Kamu tahu, Mas, dia diem-diem pakai KTP saya untuk ngangsur handphone mahal, Mas. Dan kamu tahu angsuran awal pakai uang siapa? Tabungan El, Mas. Uangnya El. Saya benar-benar bingung harus apa sekarang. Itu saya yang suruh. Pakai KTP kamu dan tabungan si El. Apa, Mas? Kamu yang suruh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok kalian tega gitu sih, Mas? Ya udah, Dek. Sesekali nyenengin anak apa salahnya? Apa salahnya? Dengan cara curang kamu nyenengin anak, kamu bilang apa salahnya? Otak kamu di mana sih, Mas? Terus gimana sama perasaannya El? Udah, Dek. Gak usah kamu manjain dia. Gak usah lagi dukung-dukung dia di seni apalagi teater. Gak ada gunanya. Dan saya minta uang semua buku, naskah dan piala-piala itu sebelum nanti saya sendiri yang buang.
Ibu berharap kamu bisa membuktikan kepada kita, Nak. Terutama Bapak Ibu. Andai Ibu bisa bantu untuk tertib Bapakmu itu dalam blok-blok masa lalu, mungkin kamu gak akan terbeban seperti sekarang, Nak. Tapi Ibu yakin kamu pasti bisa, El. Ibu masih suka baca? Ibu. Bu. Enggak, El. Tadi Ibu juga beres sedikit. Sayang, Aku dengar semuanya dari kamar, Bu. Aku takut memperkeruh masalah. Bu, kalau yang gagal, Ibu bakal kecewa nggak? kapan Ibu pernah kecewa sama kamu, El? Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa, Bu? Ya Allah. Sampai bikin obat lagi ya, Bu? El, gak usah, Nak. Ibu cuma kecapean sedikit. Ibu cuma perlu istirahat. Ibu mau istirahat dulu ya. Kalau kamu mau latihan yang benar ya, Nak. Biar Bapak tahu kalau anak Ibu bisa ngelakuin yang terbaik. Pelan-pelan aja latihannya. Jangan lupa berdoa ya, Nak. Makasih ya, Bu. Kadang hidup seperti panggung tanpa naskah, penuh ketidakpastian. Tapi aku tak akan pernah mundur. Aku harus kuat untuk Ibu, untuk Bapak, untuk Kakak, untuk mimpi yang dulu nyaris padam di mata mereka. Aku akan terus berjuang, meski jalan ini berliku dan penuh rintangan. Meski terkadang aku harus sendirian. Astagfirullahaladzim. El pasti bisa. Benar, aku merasa seolah diriku masih berada di sana, seolah aku telah hidup di sana seumur hidupku. Ih, enggak, kok malah jadi marah-marah sih? Benar. Benar, aku merasa seolah diriku masih
Benar. Aku merasa seolah diriku masih berada di sana. Seolah aku telah hidup di sana seumur hidupku. Pohon kita, engkau telah menjadi lambang bagi kami. Engkau tak pernah mati. Woi orang gila, berapa kali saya bilangin, tinggalin dunia teater itu, tinggalin dunia seni itu, gak ada gunanya. Kamu gak bakal jadi orang. Pak, itu naskah Elsa. Ada lagi latihan, ada lagi teater, lupain belandanan semua omong kosong itu. Kerjaan kamu kalau nggak berisik, nggak jelas saya numpukin sampah itu. Kalau mau sukses, mau naikin derajat orang tua, bukan di teater tempatnya El. Jadi pengusaha, bukan seniman. Jangan diambil. Taruh. Taruh. Pak, teater yang bikin saya semangat sekolah, Pak. Teater yang buat saya percaya diri. Teater yang bikin saya semangat hidup. Cuma di teater, Pak, yang ngajarin saya makna cinta, perjuangan, keluarga. Semua itu gak pernah yang dapetin di rumah ini, Pak. Saling jaga, saling mendukung. Bapak gak pernah ngasih El semua itu, Pak. Di pikiran Bapak cuma ada uang. Tapi Bapak lupa cara memanusiakan manusia. Saya begini juga supaya nggak jadi kayak Bapak yang sekarang. Aku pintar. Ah! Dulu bapak juga begitu, El. Mimpi besar, tapi semua hancur hanya karena dunia nggak peduli dengan seni. Bapak mau tampar El. Tampar, Pak. Ayo tampar El, Pak. Tampar, Pak. Tampar. Tapi saya jangan pernah berhenti berkarya. Saya bukan cari uang, Pak. Saya cari makna. Makna, makna kamu bilang. Buku ini bisa dimakan. Udah, Pak. Bisa. Piala ini bisa dimakan belum? Ah! Kamu sama ibu kamu itu sama, El. Bodoh. Cukup, Pak. Ibu yang banting tulang. Ibu yang ngurusin rumah ini. Apa Bapak tahu kalau ibu sakit? Asma ibu suka kambuh-kambuhan, Pak. Saya selalu lari ke rumah tetangga sebelah buat pinjam obat asmanya. Apa Bapak pernah peduli? Dan ibu, ya Allah, Pak.
Di bawah gue. Di bawah gue. Cari bantuan. Cari bantuan. Di bawah saya deh. Siska. Di bawah saya. Di bawah deh. Di bawah deh. Di bawah deh. Di bawah saya deh. Di bawah deh. Kadang hidup seperti panggung tanpa naskah, penuh ketidakpastian. Tapi saat itu aku terus berjuang. Aku tak pernah mundur. Karena mereka, aku selalu kuat. Setelah kepulangan ibu, 2 tahun selanjutnya Bapak menyusul. Karena kecelakaan tunggal malam itu. Namun Kak Siska, justru ia yang tak pernah kembali pulang ke rumah ini. Maupun alam sana. Karena Kak Siska kekal di balik penjara rumah sakit jiwa. Dan tak pernah sembuh atas kegagalannya. El berharap kita semua bisa kumpul lagi di tempat yang kekal abadi. Terima kasih Bu atas semangat dan supportnya. Terima kasih Pak, Kak Siska, atas ujiannya untuk El buat bertahan dan terus berjuang. Bu, Pak, Kak Siska, El katakan sekali lagi, El sudah sukses sekarang. Mungkin kalian di sana juga tahu. Mengapa teater? Karena di sini berbicara dan mengajak orang-orang untuk bertemu dengan kisah hidup manusia, penderitaan, hidup dan mati. Di teater mengajarkan orang untuk berbicara dengan fasih. Percayalah, teater atau seni lainnya juga bisa sukses. Itulah kisahku setelah melewati banyak rintangan
kesuksesanku yang sekarang.